So, sesuai dengan konten hari ini, aku akan ngebahas nih apa sih yang terbaik buat para wanita yang pernah melakukan operasi kista ataupun myom untuk nantinya proses melahirkan. Seperti yang kita tahu, proses melahirkan sendiri itu ada dua, yaitu persalinan normal atau natural birth dan juga ada yang namanya C-section atau sesar. Oke, seperti yang kita tahu juga, yang namanya normal pasti lewat pervaginalan dan yang sesar itu dibelek langsung di perut. Nah, kalau orang yang sudah pernah operasi myom ataupun operasi kista sebelumnya, sebenarnya tergantung juga sih kistanya di mana dan myomnya di mana. Tapi kalau myom itu setahu aku rata-rata di bagian rahim ya dia tumbuhnya. Jadi itu kurang lebih sama sih sama sesar yang dilakukan kalau kepada bayi baru lahir gitu. Mungkin di sini aku akan lebih ngebahas tentang si operasi myom ya, karena aku sendiri adalah mantan penderita myom gitu. Maksudnya aku udah pernah operasi myom sebelumnya. Jadi yang mungkin aku bakal lebih bahas itu karena yang aku lebih tahu tuh operasi myom. Tahun 2016 di bulan Oktober itu aku operasi myom di Penang, yang dimana myom aku itu termasuk gede banget, 18 cm sekitar diameternya. Kalian berani lihat ya? Kalau kalian berani lihat aku bakal cuplikin, mungkin bakalan di black and white aja supaya kalian nggak terlalu takut. Oke, jadi tuh kalau kelihatan dari bawah itu bener-bener kayak orang hamil sekitar 3 bulan gitu. Karena aku ngerasa pas lagi 3 bulan myom aku segede itu sih. Jadi aku sendiri juga nggak tahu sih kenapa bisa kena myom sih. Yang namanya myom itu something yang sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa, dan banyak yang bilang itu lebih ke hormon dan sebagainya gitu, dan suka makan yang kayak kacang kedelai, terus ya aku pecinta tahu sih ya, mungkin dari situ juga, but kayak nggak pernah ada yang tahu gitu loh myom itu dari mana. Akhirnya aku menjalani operasi yang dibilang cukup besar sih, karena operasinya tuh sekitar 3 jam, banyak banget yang dilakuin itu. Soalnya jadi gini, aku mau ceritain dulu pengalaman operasi aku ya. Jadi pas lagi aku ke Penang itu pertama kali itu aku di dokter A lah, ibaratnya di rumah sakit A. Di rumah sakit A itu udah dibilang ini mah harus angkat rahim sekalian, soalnya udah gede banget dan si myomnya tuh udah nempel sama si rahimnya gitu loh. Jadi kalau mau ngangkat myom ya sekalian angkat rahim gitu. Terus aku sama mama kan pas itu perginya, dan itu super depresi yang sedih-sedihnya karena gila banget. Aku baru umur berapa tuh berarti pas itu? Aku baru umur 22 dan aku udah disuruh angkat rahim, yang dimana aku nggak bakalan bisa punya anak kalau aku udah angkat rahim. Dan itu wow, itu aku bener-bener nangis senangis-nangisnya malam itu sama mama. Aku bilang kayak udahlah, aku nggak mau hidup lagi lah, buat apa gitu. Aku tuh orangnya suka sama anak kecil, terus nggak bisa dibohongin juga. Zaman sekarang kalau mau nikah sama seseorang ya pasti banyakan kan pengen punya keturunan gitu, apalagi dari si pasangannya dan keluarga pasangannya juga kayak gitu. Ya mungkin nggak semua orang, tapi most likely kan kayak gitu. Banyak banget sih yang aku pertimbangkan saat itu. Aku kayak sedih banget mikir ini mikir itu gitu loh. Memang pasti itu jomblo sih, jadi aku juga nggak cerita ke calon pasangan atau gimana. Jadi ya udah, akhirnya pokoknya malam itu cuma berdua doang sama mama dan kayak nangis-nangisan. Tapi akhirnya kita coba untuk second option ke rumah sakit lain. Nah di rumah sakit lain itu aku ketemu sama dokter Masyuli, kalau nggak salah namanya itu, di rumah sakit Island di Penang. Ketika aku ketemu si dokter itu, ya memang dokternya ngecek ya memang bener ini ada myom dan gede gitu loh. Tapi dia nggak ngomong apa-apa tentang angkat rahim gitu loh, dan ternyata nggak usah angkat rahim juga bisa. Jadi ya tapi memang operasinya dia bilang agak rumit, memang harus berhati-hati, tapi masih bisa kok punya anak, nggak perlu kok angkat rahim gitu. Gila, denger itu aku kayak sesenang-senangnya, kayak makasih banget sama Tuhan. Ya ampun, untung aku tuh ke dokter lain gitu loh, dan nggak percaya ke satu dokter doang. Kalau nggak ya udah bye-bye, aku rahimnya udah nggak ada gitu. Ya udah, long short story, akhirnya aku sama dokter Masyuli dijadwalin operasi hari itu. Prosedurnya sih kalau nggak salah ya harus puasa, nggak boleh makan 12 jam sebelum. Terus aku operasinya tuh jam 5 pagi
Dan biusnya itu sama kayak operasi sesar ya. Jadi biusnya tuh di tulang punggung belakang gitu, yang kitanya harus ngeringkuk dulu, terus nanti si tulangnya itu kelihatan, habis itu baru disuntik. Jadi kayaknya aku udah pernah ngalamin sesar gitu sih, soalnya prosedurnya sama. Habis itu ya udah aku dibawa ke ruang operasi. So, aku tuh kayak masih setengah sadar gitu, memang karena operasinya tuh bius setengah, nggak full. Jadi aku kayak masih ngawang-ngawang gitu. Memang dokternya bilang nanti bakalan ngerasa high dikit ya. Oke. Agak denger juga suara dokter sama suara suster yang kayak, kebetulan di Penang itu kan banyak kan pakai bahasa Hokkien, dan kebetulan aku orang Medan jadi aku tahu gitu bahasanya. Terus mereka yang kayak bilang, gila gede banget ini, gede banget. Terus kayak sambil diubek-ubek gitu perutnya, jadi aku kayak berasa gitu sih perutnya diubek. Cuman ya memang nggak sakit, cuman kayak berasa ada yang megang aja gitu. Terus ya udah tiba-tiba aku udah kayak blackout gitu, nggak sadar. Pas bangun-bangun itu udah di kamar yang biasa buat tidur pasien gitu. Hal yang pertama kali aku rasain begitu bangun itu adalah kedinginan luar biasa. Aku kayak nggak pernah ngerasain kedinginan itu. Terus kaki aku pastinya masih mati rasa, terus aku dipasangin kateter juga, jadi masih belum bisa kencing sendiri gitu. Nah, habis itu dingin banget, habis itu aku kayak pusing banget, bener-bener tidur seharian itu. Habis itu besokannya udah lumayan pulih, terus udah disuruh belajar jalan, obat biusnya juga udah hilang. Itu agak sakit sih emang di bagian situnya, masih agak-agak kebas gitu. Aku sekalian operasi usus buntu, karena katanya ada usus buntu, jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau gitu. Akhirnya udah diangkat usus buntunya dan miomnya dikasih lihat kayak gumpalan segini. Ya udah akhirnya aku udah lumayan bisa jalan, udah lumayan pulih, kateter udah dicopotin, ada tempat kantong darah kotor gitu, kayaknya itu juga setelah 2 malam I think di rumah sakit itu udah dicopotin. Nah, yang sakit itu adalah ketika naik pesawat pulang ke Indo, itu sakit banget, tapi aku ngerasa bukan di tempat rahimnya, tapi lebih ke tempat usus buntunya gitu. Gak ngerti kenapa, gak ngerti ketekan apa, mungkin di pesawat mungkin ada kena tekanan atau gimana. Gila itu sakitnya setengah mati, yang kayak cenut. Tapi rahimnya sih nggak kenapa. Nah, habis itu kan itu Oktober 2016. Dokter sebenarnya suruh ke sana tuh kayak 6 bulan kemudian, tapi ya namanya juga pager ya, kayak ngerasa udah sembuh, terus ya ngapain lah jauh-jauh gitu. Ya udah aku kayak bodo amat gitu, nggak check up lagi, nggak apa. Dan ya agak salah juga sih, harusnya nggak boleh kayak gitu. Akhirnya aku ketemu sama pasangan aku itu sekitar 2017. Yes, 2017 Mei. Ya pastinya aku ceritain kayak aku udah pernah kena miom lah apa segala macam sebelumnya. Ya nggak semua cowok kan, soalnya pasti mau terima. Takutnya kan nanti malah susah punya anak lah atau apalah gitu. Tapi ya dianya fine-fine aja sih. Mungkin dia juga nggak ngerti miom itu apa kan. Akhirnya kita memutuskan menikah itu di 2019. Nah, aku premarital check up dan lain-lain. Akhirnya aku baru memutuskan untuk USG untuk ngeliat gitu, maksudnya ada apa-apa lagi nggak sih ya, maksudnya aku capable nggak, bakalan bisa punya anak nggak nantinya gitu. Ya akhirnya mungkin aku bakal ngebahas di next episode lain sih, kalau struggle-nya aku pas lagi mau punya anak gimana. Cuman akhirnya punya anak, sekarang lagi hamil. Pas lagi syuting ini aku itu udah week ke 31, minggu depan udah 8 bulan. Yeay, bentar lagi bakal ketemu si Dede. Oke, terus udah kemana-mana kan pembahasannya. Intinya aku nanya ke dokter aku dong, sebenarnya aku ini masih pengen banget normal soalnya, tapi kan aku perlu nanya nih sama dokternya, apakah aku capable untuk ngelahirin normal since aku udah pernah sesar. Jadi mungkin hitungannya kayak VBAC, VBAC itu yang, tunggu aku agak lupa kepanjangannya ya, pokoknya aku akan tulis di sini. Biasa VBAC itu adalah singkatan kalau orang yang udah pernah normal, udah pernah yang sesar, habis itu anak keduanya mau normal. Kurang lebih kan case aku sama, karena dihitungnya itu aku udah pernah sesar gitu loh. Jadi kalau aku ke rumah sakit tuh nanya ke bagian administrasi, aku tuh bakal dikenain biaya sesar anak pertama atau kedua gitu.
ya mereka bilang anak kedua karena aku udah pernah kayak operasi sesar gitu, even though bukan anak yang keluar. Aku nanya ke dokter aku, dok kira-kira aku masih bisa normal nggak? Nah si dokter aku bilang, aku agak susah ya ngejelasinnya, pokoknya dari dianya sendiri tuh ngartinya tuh kayak gini, kamu itu kayak, jadi ibarat rahim kamu itu kayak ban yang pernah kena tambal gitu sebelumnya. Selama bannya cuma diem di tempat ya nggak apa-apa. Maksudnya ban diem di tempat ini adalah baby di dalam perut ya. Tapi ketika ban itu jalan, ya pastinya ada kemungkinan tambelannya copot, tambelannya kenapa-napa. Nah, maksudnya si ban jalan ini adalah ketika kontraksi. Nah, jadi kalau misalnya kontraksi itu bisa memicu hal-hal yang nggak diinginkan lah, misalkan kayak pendarahan gitu-gitu karena pernah ada luka di rahim tersebut. Jadi kata dokter, ya sebenarnya chance untuk kemungkinan buruk itu terjadi tuh 3%. Cuman kembali lagi ke kamu mau nggak ambil 3% itu. Ya denger yang namanya ada resiko, apalagi aku new mom, pastinya aku concern sih. Dan kalau bisa sih ya smooth aja kan, jangan sampai terjadi apa-apa kan. Jadi mungkin aku akan mengurungkan niat aku untuk melahirkan normal, jadi mungkin I will go with prosedur sesar since aku udah pernah operasi miyom sebelumnya. Tapi ya buat kalian yang udah pernah operasi di bagian rahim, ini sih yang insight-nya aku, pemikiran aku, kalau aku nggak mau ambil resiko. Tapi ya kalau kalian masih berencana pengen, namanya juga ya normal, something that ya miracle gitu loh, itu memang sudah disediakan tempat untuk keluar jalur anak tuh dari situ, why not. Jadi kembali lagi itu keputusan masing-masing, jangan sampai ke-influence juga dengan video aku, dengan omongan aku gitu. Kembali lagi ke keputusan moms masing-masing gitu. Yang penting yang terbaik buat moms dan terbaik buat anaknya gitu. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan tentang dunia permioman, dunia lahirin yang bagus kalau misalkan after kita pernah operasi gitu. See you on the next episode.